Perempuan ini menampar laki-laki baju preman, sebut saja Ringo. Dia merasa diganggu oleh lelaki tersebut. Ternyata yang mengganggu lelaki gede. Iem terkejut dan kaget karena ada laki-laki yang mengganggunya, sebut saja Kusno. Kusno terus mengganggu Iem yang begitu molek, yang punya melon besar. Iem menelpon papinya tapi tak diangkat karena papinya sibuk kerja. Iem merasa ketakutan dan Kusno pun melancarkan serangannya untuk memenuhi kebutuhan si Imronnya. Dan Iem menelpon maminya karena maminya sibuk dengan pekerjaan, maminya tidak bisa datang. Kusno pun semakin nafsu melihat keindahan tubuh Iem bersih dan putih. Kusno pun ingin segera melakukan cocok tanam bersama Iem, dan Kusno pun merayu Iem dia akan bercocok tanam dengan dirinya. Iem pun semakin merasa tidak nyaman dan ada bahaya yang mengancam. Kusno sudah tak tahan lagi dengan keindahan tubuh Iem. Iem gak mau dan ia pun berteriak minta tolong. Kusno mengancam Iem jika tidak melayani Iem akan dipukul. Karena Iem semakin ketakutan dengan si Kusno, Iem pun menendang biji Kusno. Kusno kesakitan akan memberi pelajaran pada Iem. Kusno pun mengejar Iem. Iem pun lari ketakutan dan menabrak Ringo, preman tadi yang ditamparnya. Ia tidak mau ditolong Ringo karena Iem takut Ringo sekongkol dengan Kusno. Iem lari terbirit-birit, takut Kusno mengejarnya. Si Ringo bingung, ada apa dengan dia? Ringo merasa aneh dengan hal ini. Iem lari ketakutan guys, sampai nabrak tong sampah. Ia menceritakan kejadian saat di halte, menceritakan kejahatan Kusno yang jahat pada nenek itu. Iem sangat ketakutan. Nenek itu malah memarahi Iem. Nenek tidak percaya dengan cerita Iem. Iem minta bantuan kepada nenek. Nenek sekali lagi tidak percaya. Nenek tidak mau menolong Iem. Nenek itu malah memarahi Iem karena cara berpakaian Iem yang mengundang para lelaki ingin bercocok tanam. Dan Iem pun bergegas lari dengan rasa takut karena kelakuan Kusno pada dia yang menginginkan tubuh yang bohai itu. Dan Kusno yang mengejar Iem pura-pura mendekati nenek tadi. Agar nenek tadi tidak curiga pada Kusno, dengan wajah polos Kusno menyapa nenek itu. Ternyata Ringo mengikuti Kusno yang curiga akan gerak-geriknya. Iem pun tidak hentinya minta tolong kepada warga, tapi tidak ada warga satupun yang menolong Iem. Iem bertemu seorang ibu, dia minta tolong padanya. Tapi ibu itu tidak menghiraukannya dan ia pun pergi. Iem menangis dan minta tolong pada warga lainnya. Dan Iem menceritakan kejadian itu kepada ibu, bahwa dia dikejar penjahat dan dia segera butuh bantuan. Dan ibu ini dengan respek yang baik, dia segera menyuruh Iem masuk ke rumahnya biar keadaan aman. Dan dengan sukacita ibu ini berusaha menenangkan Iem biar aman saat berada di rumahnya. Dan ibu ini menceritakan pada Iem tentang anaknya yang baik dan pandai itu. Segera dipanggil anak itu. Ternyata Iem kaget bahwa Kusno ternyata anak ibu itu yang menginginkan kenikmatan serambi lempitnya. Dan ibu ini menyuruh Iem tinggal sementara di rumahnya. Dan Iem tidak mau tinggal di sana, dia memohon untuk segera pulang. Dan ia menyuruh Iem tenang karena agar tinggal di sini saja. Dan ibu itu segera mengambil minum agar Iem lebih tenang. Iem mulai ketakutan dan terus menangis karena ada Kusno yang jahat yang ingin menikmati serambi lempit Iem. Ibu Kusno mengetahui kelakuan anaknya yang bejat. Kusno pun menutup pagar dan menguncinya. Kusno mengancam Iem. Ibunya pun sangat marah mengetahui kelakuan anaknya itu. Kusno sudah tak tahan lagi ingin bercocok
tertanam dengan Iem yang bohai. Semakin menjadi si Kusno bagai roket siap meluncur. Ia merasa ketakutan dan ibunya makin geram dengan kelakuan si Kusno. Kusno mulai nakal dan Iem pun menendang Kusno yang sange itu. Si Kusno merasa teraniaya oleh Iem dan melapor pada ibunya. Tetapi ibunya mengetahui kelakuan bejat Kusno pada Iem. Ibunya memarahi Kusno dan segera akan melaporkan ke polisi. Dan Kusno yang sudah kehilangan akal, ia mengancam akan membunuh keduanya dan menyakiti mereka. Tiba-tiba polisi datang ke rumah itu dan menangkap Kusno yang bejat itu, guys. Dan akhirnya Kusno pun diringkus polisi berkat laporan dari Ringo. Kusno pun dibawa ke kantor polisi. Dan ibu Kusno berterima kasih pada Ringo yang sudah bawa polisi dan menolong mereka tepat waktu. Dan Ringo pun menceritakan kejadian pada ibu Kusno yang terjadi di halte. Dan karena perasaan Ringo kasihan sama Iem yang dilecehkan sama Kusno, maka ia melaporkan pada polisi dan segera bergegas untuk menangkap Kusno. Itu yang diceritakan Ringo kepada ibu Kusno, dan Iem pun minta maaf pada Ringo yang telah menamparnya. Dan mereka pun saling memaafkan satu dengan yang lain. Hikmat dari cerita ini adalah kita tidak boleh melihat seorang dari penampilan saja.